Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur malam hari ini untuk setiap hal yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur malam ini kepada Tuhan setelah aktivitas kita mungkin seharian, kita beraktivitas bekerja ataupun kita di rumah, atau dimanapun, malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Malam hari ini, biarlah kami buka hati kami. Kami mempersilahkan Engkau Roh Kudus untuk menjamah kami. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami malam ini, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Biar kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Karena kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Engkau yang kuduskan, sucikan kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu. Mari sama-sama datang, hampiri Tuhan dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita. Sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kepadamu. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
kasih-Mu, terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya Di di segala segala musim hidupku, tak terbatas kuasa. tak terbatas kuasa-Mu, Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari lebih lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. kuasa-Mu, Amin. Tak terduga tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan-Mu. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang amin, yes, ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas. Cara-Mu untuk memulihkan setiap kami itu tak terduga di pikiran kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup memulihkan ya Tuhan. Terima kasih. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang ku andalkan, andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu. tak Mari imani. terbatas kuasa-Mu. Mari percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. terduga cara Tuhan Yesus, kami datang malam ini. Kau yang Kami mau bilang Kau yang kami andalkan Tuhan. andalkan Tidak ada yang di lain.
setiap Ya Tuhan Yesus. langkah hidupku. Dengan segenap hati kita Pak, Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Tak terduga jalan-Mu, Engkau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga. Jalan-Mu, Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Hanya Engkau yang tahu setiap kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti hidup setiap kami. Karenanya kami percaya padamu. Oh Tuhan, kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Oh Yesus. Di dalam hidup kami hanya Engkau satu, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Kami taruh semua iman kami, pengharapan kami, pergumulan kami di bawah kaki Tuhan malam ini. Mari masing-masing pribadi kau datang pada Tuhan. Naikkan doamu. Mungkin malam hari ini kau merindukan sesuatu untuk kau berdoa, untuk pemulihan terjadi. Mari percaya, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Yes, Yesus, Yesus, hanya Engkau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau Engkau yang kami percaya. Yes. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu,
tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus. Yesus, Mari dengan iman kita, yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, tidak ada yang lain. Oh Yesus, siapapun juga Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, yang kami percaya. Yesus, hanya dalam hadirat-Mu kami kuat, kami tenang. Yesus, kami tahu saat kami di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu yang baik boleh dinyatakan. Mari duduk diam, rasakan. Rindukan Tuhan lebih lagi. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Izinkan Tuhan memelukmu, mendekapmu dengan kasih, kasih yang sejati. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber damai sejahtera sukacita kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi Jesus, yes, siapapun juga Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
kami mengasihi. Yesus, lebih dari segalanya kami mengasihi-Mu Tuhan. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau, lebih dalam kami menyembah. Kami sembah Engkau. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau satu di hatiku. kami sembah Engkau, Ku sembah Tuhan. Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung, Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. sebab hanya Kau yang satu. Hanya Kau Kau satu-satunya di yang hatiku. kami andalkan, kami rindukan. Ku sembah, Kami sembah selamanya Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup. hanya Yesus, Tuhan, tiada yang lain. hanya Engkau. Hanya Kau satu Lebih dalam di kami hatiku. datang menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau, hanya Kau. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Yesus, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. hanya Yesus, hanya Kau satu di hati. Lagi bersama nyatakan pujian-Mu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus, Hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya di dalam nama-Mu Tuhan,
kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, izinkan kami ada di mezbah doa untuk memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan firman-Mu memberikan kepada kami Tuhan nasihat, teguran, bahkan didikan, agar hidup kami boleh semakin bijaksana dan hidup kami boleh semakin berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di mezbah doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk. Terus kirimkan kesaksian saudara ya. Karena dengan kita bersaksi, itu artinya kita menceritakan perbuatan Tuhan dan mengalahkan semua intimidasi iblis dalam hidup kita. Iya, baik, saya bacakan kesaksian. Shalom Ibu Debbie dan seluruh tim. Maaf, saya mau bersaksi. Sudah beberapa bulan lalu suami saya merasakan kakinya sakit ya, dan akhirnya sudah minum obat ya, dan juga dipijet, diurut, lalu sembuh. Tapi setelah beraktivitas ternyata kakinya sakit kembali dan malah bengkak. Malam itu sempat minum obat lagi ya. Tapi sekitar jam 1 sampai jam 2 malam suami saya merasakan sakit dan nyeri sekali. Dan dia merasa senut-senut di bagian kaki, itu yang membuat dia menangis. Pada waktu itu mobil tua kami lagi di bengkel. Dan anak saya meminjam mobil saudara untuk mengantar suami ke rumah sakit. Tetapi katanya waktu saya daftar tidak ada dokter bedah untuk operasi karena mereka bilang takutnya ini infeksi. Sementara saya tidak punya uang kalau memang itu harus dioperasi. Saya juga takut dalam hati saya berdoa, Tuhan, ya bagaimana ini? Saya bingung. Uang yang saya bawa itu hanya cukup untuk berobat. Ya, dan tidak kepikiran kalau sampai harus dioperasi ya, karena biaya untuk operasi pasti besar ya. Waktu daftar mereka bilang dokter sementara cuti, jadi bawa saja ke rumah sakit umum. Jadi akhirnya kami bawa di sana, dan di sana waktu dokter periksa, dokter ambil darah di lab. Ya waktu itu tensi suami saya 168/90. Itu karena pengaruh kakinya yang sakit dan nyeri. Sebelum ambil hasil lab, mereka suntik obat anti nyeri buat suami saya. Ya, dan setelah hasil lab keluar, puji Tuhan Bu, ya hasilnya semuanya normal, ya semuanya baik ya, dan ternyata tidak dioperasi suami saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang tepat pada waktunya memberi kesembuhan. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang ya, dan puji Tuhan Bu, akhirnya kami boleh kembali pulang ke rumah. Dokter menyuruh membeli obat di apotik yang harus diminum kembali di rumah. Ya, dan puji Tuhan ya suami semakin pulih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga Ibu Debbie dan tim, dan seluruh pengikut mezbah doa dan mezbah syukur. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Iya, yang namanya sakit itu saudara memang seringkali bikin panik, bikin bingung. Ya persoalan hanya kaki aja yang sakit, ya kalau memang sakitnya sampai nyeri dan mengganggu itu pasti ya sangat tidak enak. Tapi ya itulah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Coba bayangkan kalau dokter sudah bilang itu operasi, ya maka ya begitulah saudara. Karena itu perlu berdoa, kita minta ya kepekaan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan supaya kita tidak salah diagnosa, tidak salah tindakan, tetapi semua berjalan di dalam kendalinya Tuhan. Sakit apapun. Iya, terima kasih Ibu buat kesaksiannya di mana Tuhan turut bekerja. Baik, kita sekarang masuk firman Tuhan dalam Mazmur 22. Kemarin kita sudah membaca Mazmur 21 dan di sana Daud menerangkan
bahwa dia memiliki kegirangan yang besar karena kemenangan yang daripada Tuhan diberikan buat Daud dalam setiap pertempuran-pertempuran menghadapi musuh. Tuhan memberi Daud kemenangan. Iya, sekarang kita masuk Mazmur 22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Judul perikopnya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Ini masih dari Daud, saudara ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Saudara, ya kita melihat di sini bahwa ya ketika persoalan masalah terjadi dalam hidup kita, ya kita pasti mengharapkan jalan keluar, pemulihan. Daud baru saja ya kita membaca di Mazmur yang kemarin, dia begitu mengagungkan Allah, dia percaya pada perlindungan Tuhan, dia percaya pada campur tangan Tuhan. Tapi sekarang Daud sudah berkata bahwa Allah itu meninggalkan dia, bahwa aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Memang ada kalanya dalam hidup kita juga bagi Daud seringkali ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat ya, dan kita sudah berseru minta tolong, berdoa, bahkan mungkin kita berpuasa. Ya, tapi ada kalanya kita merasa Tuhan tidak menolong, kita merasa Tuhan tuh jauh sekali. Nah, pertanyaannya saudara, apakah memang Tuhan tuh jauh? Ya, Tuhan tuh tidak pernah jauh. Perasaan kita lah yang berkata Tuhan jauh. Ya, kenapa? Karena perasaan kita ini berkecamuk, ya ada tertekan, ada ya sedih, kecewa, merasa kenapa Tuhan gak tolong-tolong. Nah, jadi Tuhan tuh tidak pernah jauh, tetapi ya perasaan kita lah yang membuat terasa Tuhan tuh jauh dari kita. Tapi sebenarnya Tuhan itu tetap dekat, saudara ya, apalagi dengan orang-orang yang remuk hati, yang selalu berdoa sekalipun. Jadi kita gak bisa menjadikan tolak ukur kalau masalah kita dijawab, oh itu berarti Tuhan dekat. Kalau masalah kita gak dijawab itu berarti Tuhan jauh. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika dia ada di dunia, dia itu ya ketika harus disalibkan dia bilang kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi aku harus meminumnya ya, dan dia harus mengalami penderitaan yang begitu berat. Ya, ayat 3 dia bilang, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ya, jadi ketenangan jiwa itu ya, ada orang ya sudah berdoa tapi tetap enggak tenang. Makanya kita yang harus bergumul, kita yang harus berperang melawan diri kita sendiri ketika perasaan kita tidak tenang. Jangan menjadikan perasaan jadi tolak ukur Tuhan itu dekat atau tidak. Jangan menjadikan perasaan kita sebagai tolak ukur bahwa Tuhan itu hadir. Ya, jadi perasaan manusia itu apa ya? Mudah berubah-ubah, mudah berganti. Daud berkata bahkan ketika dia berdoa perasaannya itu tidak tenang, saudara ya. Jadi itu adalah peperangan kita. Padahal ayat 4 dia berkata, engkaulah yang maha kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ya, Daud menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu sudah berperkara dengan nenek moyang bangsa Israel. Daud memberikan gambaran yang luar biasa akurat tentang ya pemeliharaan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan yang dia boleh lihat ketika Tuhan itu menolong ya nenek moyang bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan, melewati padang gurun. Ya, Daud berkata bahwa mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka. Tuhan meluputkan mereka.
Tapi kenapa aku ini? Aku ini sudah berseru juga tapi Tuhan kok nggak jawab-jawab. Mungkin banyak dari kita malam ini yang berkata begitu. Saya ini juga sudah berseru-seru loh, berdoa tapi Tuhan tuh nggak jawab-jawab. Ayat 7 dia berkata, tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, ya menggelengkan kepalanya. Ayat 9, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, ya biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Ya Daud berkata dalam penderitaannya yang begitu luar biasa, dia bilang aku ini siapa? Aku ini cuma ulat. Ya bahkan aku ini bukan orang. Saudara, semenderita apapun hidup kita jangan pernah berkata bahwa kita ini bukan orang, kita ini bukan manusia, aku ini cuma ulat ya. Kita tahu kita ini orang loh, bukan ulat, bukan binatang, tapi kita ini manusia. Ya, jangan sampai satu keadaan, perasaan atau apapun membuat kita ini kehilangan jati diri. Firman Tuhan bilang, engkau itu manusia diciptakan ditenun serupa dan segambar dengan Allah, engkau berharga, engkau mulia. Jangan akhirnya iba diri merasa sudahlah aku kan bukan orang, aku ini cuma ya ulat saja nggak diperhatikan sama Tuhan. Jangan punya pikiran yang seperti itu. Ya. Dan dia berkata bahkan orang yang melihat dia mengolok-olok dia, menghina dia, mereka menyerahkan dia ya ke dalam tangan Tuhan karena Tuhanlah yang akan membela perkaranya dia. Ayat 10, ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Ya, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong, ya. Saudara, Daud itu berkata ya setelah dia itu merasa tertekan, dia bilang aku ini cuma ulat, bukan orang, bukan manusia. Tapi kemudian di dalam kita melihat di sini pergulatan batin, pergumulan jiwa Daud yang tadinya perasaannya berkata dia cuma ulat, dia bukan manusia, tapi akhirnya ya dibantah kembali. Dia bilang engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku, berarti kan ya kau manusia. Ya bukan binatang, bukan hewan, bukan ulat. Ya tadi dia bilang dia bukan orang, dia ini hanya ulat. Ya tetapi ya sekarang dia menyadari, jadi ini adalah pergumulan batin. Kita pun sering mengalami yang seperti itu ketika kita dalam tekanan yang berat. Ya Daud bergumul, akhirnya dia berkata ya dia mungkin sempat memikirkan kedahsyatan Tuhan yang sudah melahirkan dia dari kandungan ibu. Dia berkata Tuhan ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Ya kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Bahkan Daud berkata kepada Tuhan ya dia memohon supaya ya Tuhan ingat kepada dia. Karena itu dia berkata aku ini sejak lahir diserahkan ya kepadamu sejak aku lahir. Ya sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Ya jadi ibu-ibu hari ini mungkin ada yang lagi hamil, ya tumpang tangan terus anaknya dalam kandunganmu itu berkata Tuhan anakku ini milikmu, ya jalan-jalan hidupnya milikmu. Supaya sejak dalam kandungan anak itu sudah kita serahkan. Ternyata Daud sejak dalam kandungan dia sudah diserahkan ibunya, ya dia diserahkan oleh orang tuanya ya kepada Tuhan engkaulah Allahku. Bahkan sejak dalam kandungan. Ya janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Daud tahu bahwa ketika dia menghadapi penderitaan, kesesakan, ya kesusahan, ya dia hanya mau dekat dengan Tuhan. Saat ini ketika kita menghadapi masalah pergumulan, dengan siapa kita dekat saudara? Biarlah kita hanya mau mendekat kepada Tuhan sebab Tuhan yang sanggup memberi kita pertolongan. Ya, dia bilang di sana banyak kesusahan telah datang tapi tidak ada orang yang menolong. Ayat 13, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banting-banting dari basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Ayat 15, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Ya, jadi Daud di sini saudara mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Apa yang dia alami dalam kesesakan dan kesusahan, dia itu seperti ya dikepung oleh banting-banting oleh musuh-musuhnya, bahkan seperti air
Ya, kekuatanku kering, dia bilang. Ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu mautku kau letakkan aku. Ya, dia merasa dia sudah diambang kematian di dalam pergumulannya yang berat itu. Ya, ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka memohon, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi Daud mengalami seperti ya sudah berada di jurang maut, orang-orang mengolok-olok dia, bahkan ya merampok dia, merampas dia, membuang undi atas dia, siapa yang mau bunuh dia. Dia merasakan satu tekanan yang begitu berat. Ayat 20, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. 23, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau. Ya, dia berkata di tengah-tengah jemaah. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini bahwa ketika kita ini dalam pergumulan, dalam tekanan, ya jangan meletakkan harapan kita kepada manusia. Tapi mari kita berharap hanya kepada Tuhan, meletakkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, Daud berkata, ya walaupun banyak tekanan yang datang mencegah dia dari kanan, kiri, utara, selatan, tapi dia berkata kepada Tuhan, aku mohon jangan jauh daripadaku. Ya saudara, seberat apapun tekanan yang kita hadapi hari-hari ini, satu ingat, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan, jalan keluar, bahkan pertolongan tepat pada waktunya. Ingat, seberat apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetaplah mendekat, pepet Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, supaya kita ini tidak mengalami kebinasaan, karena memang kita tidak punya kekuatan, tidak ada pertolongan lain selain datang daripada Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan besok. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang selalu menyatakan diri-Mu buat kami, bahkan di saat kami tertekan. Kami mau tetap berharap pada Tuhan, jangan jauh dari kami Tuhan, dan kami juga gak mau jauh dari Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, pergumulan yang berat. Biarlah kami terus menaruh iman, harapan kami hanya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidup mengandalkan Engkau. Apapun itu Tuhan, mungkin saat-saat ini kami merasa seperti Daud yang berada dalam lubang kematian, kebinasaan, merasa berada di lubang kubur. Ya, tapi kami tahu ketika kami dekat dengan Tuhan, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu itu menjadi milik kami. Kuatkan setiap anak-anak-Mu yang menghadapi persoalan beban yang berat. Tuhan, mereka yang sedang terbaring sakit, mari saudara letakkan tangan di bagian yang sakit. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu juga Tuhan, mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Biarlah jamahan Tuhan terjadi, ya dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mereka yang menjual aset, biarlah Tuhan mendatangkan pembeli, mempertemukan dengan orang yang terbaik, agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Ketika masalah demi masalah boleh terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Berkati Bapa, setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Berdoa juga buat setiap orang yang sangat dalam pergumulan, pemulihan. Biar terjadi pemulihan dalam kehidupan rumah tangga, keuangan, pekerjaan, semuanya Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, hujan pertobatan tercurah. Engkau yang memberkati bangsa negara kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke dengan ketentraman, kemasyuran. Berkati Bapak Presiden Jokowi dalam segala apa yang sudah dilakukan buat bangsa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Beri kesehatan, kekuatan, roh takut akan Tuhan. Kalau sebentar nanti dia akan memberikan Tuhan jabatan ini kepada Bapak Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan. Kami berdoa damai sejahtera Kristus turun atas Indonesia. Engkau bawa Indonesia boleh semakin maju. Semua karena pimpinan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Berkati semua bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar hujan pertobatan selalu tercurah buat Indonesia. Kami juga berdoa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi sehingga orang-orang bertobat
dari dosa dan kembali kepada Tuhan karena anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, karena itu buka hati dan tangan kita saudara malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjamah kita, mengangkat kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom seluruh jemaat yang ada di Kota Sampit, seluruh anak Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa agar kemuliaan Tuhan turun bagi Kota Sampit. Tanggal 15 Oktober hari Selasa jam 6 sore kami akan hadir di Taman Kota Sampit ya, bersama dengan Sari Simorangkir dan juga Michael Panjaitan. Mari biar lawatan Tuhan terjadi buat Sampit, kebangunan rohani terjadi, kemuliaan Tuhan dicurahkan. Catat tanggalnya 15 Oktober jam 6 sore di lapangan Kota Sampit, Taman Kota Sampit. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya